Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan ridha dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, kemampuan, dan kesempatan untuk menjalankan kehidupan sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan dinul Islam sehingga kita dapat menikmati manisnya iman. Anak-anakku yang dirahmati Allah, baru-baru ini, tepatnya pada hari Rabu 15 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Mei 2021, kita diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan fenomena alam luar biasa sekaligus bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam raya dan seisinya. Terkait gerhana bulan yang telah terjadi, patut kiranya sejenak kita merenungkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 90 sampai 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Menurut ayat Al-Quran ini, hanya ulil albab, orang-orang yang berpikir dengan iman, yang mau merenungi makna gerhana dan mengambil hikmahnya. Gerhana kadang tampak menakutkan. Secara perlahan bulan menjadi gelap sebagian. Lalu selama beberapa saat bulan berada pada fase sangat gelap dan kemudian secara perlahan kembali pada wujudnya cemerlang, seolah bulan dimakan sesuatu yang luar biasa. Saat cahaya bulan yang awalnya terang tiba-tiba menjadi gelap, muncullah beberapa mitos di berbagai belahan dunia. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim wafat, terjadi gerhana matahari parsial di Madinah. Orang-orang lalu mengaitkan kematian Ibrahim dengan kejadian gerhana itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantahnya dan mengajarkan nilai-nilai tauhid untuk menyikapinya. Kalaupun ada ketakutan yang muncul, takutlah kepada Allah yang menciptakan gerhana,
bukan takut kepada gerhananya atau mitos-mitos yang tidak jelas logikanya. Nabi bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, takutlah dan bersegeralah berdoa kepada Allah, memohon ampunannya, bertakbir, dan dirikanlah sholat dan bersedekahlah." Muttafaq alaih. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa gerhana terjadi bukan disebabkan karena kelahiran atau kematian seseorang. Di saat terjadi gerhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, bertakbir dan mengingat Allah, melaksanakan sholat dan bersedekah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, gerhana matahari atau gerhana bulan hanyalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan sains, kita bisa lebih banyak mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini. Justru dengan terjadinya gerhana, memberi banyak bukti bahwa alam ini ada yang mengaturnya. Allah yang mengatur peredaran benda-benda langit sedemikian teraturnya, sehingga keteraturan tersebut bisa diformulasikan untuk perakiraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Quran Surat Ibrahim ayat 33. Matahari dan bulan beredar pada orbitnya masing-masing. Bagaimana bisa menyebabkan gerhana? Pada awalnya, orang-orang menganggap bumi diam, bulan dan matahari yang mengitari bumi dalam konsep geosentris. Kemudian berkembang pemahaman matahari yang diam sebagai pusat alam semesta. Sementara itu, benda-benda langitlah yang mengitarinya dalam konsep heliosentris. Bulan dan matahari juga dianggap punya cahayanya masing-masing. Tetapi Al-Quran memberi isyarat bahwa walau terlihat sama cahaya, sesungguhnya bulan dan matahari berbeda sifat cahaya dan gerakannya. Matahari bersinar dan bulan bercahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Ayat Al-Quran ini bukan hanya mengungkapkan perbedaan sifat sinar matahari dan cahaya bulan, tetapi juga perbedaan geraknya. Perbedaan orbitlah yang menyebabkan matahari tampak tidak berubah bentuknya, sedangkan bulan berubah-ubah bentuknya sebagai perwujudan perubahan tempat kedudukannya atau manzilah-manzilah dalam sistem bumi, bulan, matahari. Kini, sains bisa mengungkapkan sifat gerak dan sumber cahaya bulan dan sinar matahari. Gerak harian matahari dan bulan, terbit di timur dan terbenam di barat, hanyalah merupakan gerak semu, karena sesungguhnya bumilah yang bergerak.
Bumi berputar pada porosnya sekali dalam sehari, sehingga siang dan malam sirih berganti. Dan benda-benda langit pun tampak terbit dan terbenam, seperti halnya matahari dan bulan. Sesungguhnya gerak yang terjadi bukan hanya bumi yang berputar pada porosnya, tetapi juga matahari dan bulan beredar pada orbitnya. Bulan mengorbit bumi, sementara bumi mengorbit matahari, dan matahari pun tidak diam, tetapi bergerak juga mengorbit pusat galaksi. Sinar matahari berasal dari reaksi nuklir di intinya, sedangkan cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Efek gabungan sudut datang sinar matahari dan sudut tampak dari permukaan bumi menyebabkan bulan tidak selalu tampak bulat, tetapi berubah-ubah dari bentuk sabit ke purnama yang bulat dan kembali lagi ke sabit tipis seperti pelapah kering. Inilah yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Quran surat Yasin ayat 37 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahara fa idza hum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manasil hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk pelepah yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran surat Yasin ayat 30-40. Walau tampak matahari dan bulan berjalan pada jalur yang sama, tidak mungkin keduanya bertabrakan atau saling mendekat secara fisik, karena orbitnya memang berbeda. Perjumpaan bulan dan matahari saat gerhana matahari atau perjumpaan bulan dan bumi pada saat gerhana bulan hanyalah ketampakannya. Ketika matahari tampak terhalang bulan yang berada di antara matahari dan bumi. Begitu juga pada saat gerhana bulan, bulan dan matahari berada pada posisi yang berseberangan, sehingga cahaya matahari yang mestinya mengenai bulan terhalang bumi. Bulan purnama menjadi gelap karena bayangan bumi. Sains menjelaskan fenomena yang sesungguhnya. Sains menghilangkan mitos dan meneguhkan keyakinan akan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dan kekuasaan dengan fenomena gerhana itu. Keteraturan yang luar biasa yang Allah ciptakan memungkinkan manusia menghitung peredaran matahari untuk digunakan dalam perhitungan waktu dan digunakan untuk memperakirakan gerhana. Kita sekarang membuktikan bahwa sains telah memprediksi gerhana bulan yang terjadi ketika kita menyaksikan kebenaran perakiraan sains, bukan kebanggaan intelektual yang kita tunjukkan, melainkan ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Maka ampunilah segala kesalahan penjelajahan intelektual kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Anak-anakku yang dirahmati Allah, menutup kajian kita pada hari ini, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 6-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la fazar illa rabbika yawma idzinil musfaqar. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat berlari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekian kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.